Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita sudah terhubung dengan Pak Hari Azhar Aziz, ya, anggota BPK di Makassar saat ini. Halo, selamat malam Pak Hari Azhar. Ya, halo, selamat malam. Kami masih menghubungi Pak Hari Azhar, ya, Pak Hari Azhar Aziz. Ya, tapi tampaknya terputus. Kita akan hubungi lagi nanti. Selanjutnya kita lanjutkan saya ke Mbak Yeni ini, ya, dari Fitra. Ya, Anda melihat dengan adanya seperti ini berarti WTP yang lain pun menurut Anda apakah ini bisa menjadi tidak bisa menjadi barometer lantas apakah ini ada korupsi atau tidak? Seperti yang diragukan Ahok lah, ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Kalau kepemeriksaan BPK ini lebih kepada akuntabilitas secara administrasi. Ya kan, standarnya akuntansi, tapi kemudian tidak semerta-merta kemudian pengelolaan keuangan baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah itu bebas dari korupsi, atau kemudian kita tidak bisa menilai bahwa pengelolaan ini berprinsip pada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, tidak bisa karena lantas ini apa yang dinilai apanya dong? Nah, ini kan lebih kepada sampai sejauh mana pencatatan ataupun pelaksanaan program dan proyek berstandarkan akuntansi, itu saja. Jadi apa yang dikejar oleh instansi baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah itu lebih pada prestasi sampai sejauh mana kemudian sumber daya manusia itu terampil atau memiliki kompetensi di dalam pelaksanaan program dan proyek, tetapi tidak bisa kemudian semerta-merta itu bebas dari korupsi, tidak bisa. Baik, ini sudah terhubung kembali nih dengan Bapak Hari Azhar Aziz. Halo, selamat malam Pak Hari. Ya, selamat malam Pak Hari Azhar. Ya, selamat malam. Ya, Pak Hari, di studio juga ada Pak Baharudin Aritonang, kemudian Mbak Eva Sundari, Yeni Sucipto, dan juga Febri Henry ini, Pak. Ya, Pak Hari, terkait ada 4 oknum BPK ini, Pak, ya, orang jadi mempertanyakan kasus WTP ini. Sebelumnya kan banyak yang meragukan ini, ya. Dengan adanya ini seperti kemudian membenarkan mitos itu, begitu, Pak? Yang saya ketahui 2, satu eselon 1, satu eselon 3, itu di AKN 3. KN 3 itu memeriksa seluruh lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, DPD, MA, MK, Kementerian Pemuda dan Kemensos, serta Kementerian Pedesaan. Nah, termasuk anggarannya yang kecil-kecil. Jadi kita tidak perhitungkan itu kementerian yang besar-besar itu yang anggarannya yang mempengaruhi opini di LKPP. LKPP itu laporan keuangan pemerintah pusat. Setelah 12 tahun, baru tahun ini BPK memberikan opini WTP. Nah, di dalam konteks kementerian lembaga yang signifikan yang anggarannya puluhan triliun itu, mekanisme check and recheck atau review itu antar berbagai anggota yang ada di BPK. Kita ada 9 anggota pejabat negara, 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 yang portofolio. Sekarang saya di portofolio 6, yang kejadian ini di portofolio 3. Nah, untuk Kemendes ini tidak termasuk dalam kementerian yang signifikan mempengaruhi opini di LKPP. Jadi modelnya agak berbeda. Modelnya lebih tergantung kepada anggota struktur yang ada di sana. Seperti saya sekarang membawai hampir sekitar 800 pegawai BPK. Sekitar 500 di Indonesia Timur, dan kalau di pusat ada sekitar 250. Tapi tetap saja Pak, ya, ini kemudian ada yang ada anggapan bahwa kalau begitu WTP ini bisa dijual belikan begitu, Pak, di BPK. Tidak bisa. Itu berarti satu orang menentukan WTP, tidak. Saya ambil contoh saja, ini saya baru melaporkan tadi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Itu di provinsi itu diperiksa oleh satu tim. Satu tim itu bisa antara 7 sampai 8 orang. Nah, mereka kemudian mengusulkan, mereka membicarakan tentang ketaatan pada standar akuntansi pemerintahan, tentang pengendalian internalnya, tentang kecukupan perolehan datanya, dan tentang kepatuhan pada perundang-undangan. Nah, itu semua mereka kemudian, kalau semuanya cukup, berarti mereka usulkan di perwakilan 7 tadi, mengusulkan di perwakilannya ada tim review. Nah, tim review itu beradu dengan yang mengusulkan tadi. Kalau dua-duanya cocok, itu ada sekitar 7 orang juga, berarti ada 14 orang. Nah, itu kalau cocok, misalnya menjadi WTP,
nanti itu tidak selesai di situ, usulkan lagi ke atas, ke pusat. Nah, saya membentuk tim juga, ada sekitar 5-7 orang juga untuk mereview masing-masing itu. Nah, kalau mereka misalnya ada persoalan yang cukup krusial, baru saya masuk turun. Tapi kalau tidak misalnya, maka cukup mereka memutuskan saya dilaporkan dan akhirnya setuju WTP, maka kemudian kita putuskan Jadi WTP. Jadi seperti itu ya Pak ya? Jadi tidak satu orang yang menentukan dia WTP, kemungkinannya seperti ini. Ya, sistem dan mekanismenya panjang, tapi kalau yang tertangkap ini Pak, berarti... Karena ini cuma ditangani Kemendes ini tidak termasuk signifikan. Jadi dia ditangani oleh satu AKN saja, satu portofolio. Saya misalnya juga sekarang bertanggung jawab memeriksa Kementerian Dikbud dan Kemenkes. Nah, itu ada tim yang memeriksa Dikbud, ada tim yang memeriksa Kementerian Kesehatan. Nah, mereka mengusulkan nanti dilawan oleh tim review yang dari Kemenkes, begitu juga sebaliknya, yang opini Kemenkes itu dilawan oleh tim yang saya bentuk, beradu nanti mereka. Nah, kalau mereka itu selesai, maka kita putuskan dia WTP. Jadi tidak mungkin satu orang. Nah, kalau yang tertangkap WTP. Ini ada berapa orang Pak yang terlibat dalam timnya Kemendes? Saya tidak tahu persis bagaimana model di AKN 3 itu ya. Tetapi dugaan saya seperti ini. Ada kemungkinan dari auditor yang nakal, dia menjual. Kamu mau dapat WTP, sama lah kira-kira ada calo gitu, yang dia datang kepada calon-calon PNS. Nah, PNS ini sudah lulus, tapi kan si calon itu kan tidak tahu dia lulus kan. Nah, dia kasih tahu, kamu kalau mau lulus, kamu bayar sekian. Nah, itu namanya pemerasan. Itu berarti dari auditor yang nakal. Nah, dia mungkin sudah tahu itu akan WTP, karena itu ada 1 atau 2 yang bermain seperti itu. Tapi ada juga yang lain kemungkinannya adalah dari auditi yang diperiksa. Karena dia berharap betul WTP, dia datang menggoda auditor kita. Bagi auditor kita yang kebanyakan punya integritas dan profesionalitas yang cukup tinggi, itu tidak mempan. Mereka akan pasti disampaikan oleh auditor, oh ini masih kurang, ini tolong diperbaiki. Ini masih kurang yang ini, tolong akun ini misalnya kelebihan bayar, sisa kelebihan itu kembalikan. Nah, kalau itu bisa dikembalikan maka selesai. Tapi kalau tidak dikembalikan maka bisa menjadi macam-macam. Nah, model-model seperti itu jadi 2 arah ini kemungkinannya. Iya. Jadi ada satu auditornya nakal, yang satu lagi auditinya yang nakal. Tapi ada kemungkinan tidak Pak kalau auditornya setor ke atas begitu bagi-bagi satu tim? Saya tidak tahu. Itu kemungkinan, segala kemungkinan bisa saja kita cari kemungkinan kan. Iya. Pak, tentu masih ingat ya Pak ya perseteruan BPK dengan mantan Gubernur Ahok ini Pak. Nah, itu bukan perseteruan. Itu sudah selesai. Di tingkat BPK itu sudah selesai. Yang belum selesai kan di KPK. KPK kan masih mencari beberapa bukti-bukti, dan kami terus berkoordinasi dengan KPK. Waktu itu kan Ahok mempertanyakan status WDP-nya begitu ya Pak ya? Iya, kan saya sudah mengatakan waktu itu saya masih menjadi ketua BPK, saya katakan kalau Pak Ahok masih silakan datang ke pengadilan, digugat saja hasil pemeriksaan kita. Jadi itu lebih fair, tapi kan ternyata Pak Ahok tidak berani menggugat ke pengadilan. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Hari Ashar. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.